Ibu, saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerahnya yang luar biasa, ya, anugerah Tuhan yang luar biasa melayakkan kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Anugerahnya yang luar biasa melayakkan kita semua untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat satu pujian ini, besar anugerahmu, ku ada sebagaimana ku ada. Kita berdiri menghadap tahta Allah Tuhan kita, karena anugerahnya yang hidup, yang telah menyelamatkan setiap kita di tempat ini. Sungguh anugerahnya yang luar biasa, yang tercurah bagi kita semua di tempat ini pada pagi hari ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Segala kelimpahan layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tema pada pagi hari ini adalah masa penampakan Yesus membawa hidup ke dalam anugerah. Saya akan membacakan dari Lukas 46, Lukas 24 ayatnya yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk ditaburi akan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman." Biarlah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu masuk ke dalam hidup kita,
sehingga kita bersama-sama akan menjadi pelaku firman Tuhan. Firman itu akan mengubah kehidupan kita, sehingga Tuhan sajalah yang menjadi pemandu dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadiran-Mu saat ini. Curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu. Kepada hamba-Nya saya persilahkan. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Tuhan urapi hati pikiran kami saat sekarang ini, sehingga kami boleh berkonsentrasi, kami boleh mendengar, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah ya, kita sudah sepanjang Trisuci hari di mana perjalanan Tuhan Yesus kita rayakan semuanya, dan itu menjadi hal yang sangat indah Bapak Ibu, karena Paskah itu sebenarnya menjadi sesuatu yang agung, yang luar biasa bagi kita. Seharusnya memang dirayakan lebih meriah lagi daripada Natal ya. Karena disitulah sebenarnya karya agung Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari hari Rabu, dari hari Kamis di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dieluk-elukan menjadi raja dengan daun palem ya, dengan kain yang dibentangkan. Bagaimana bangsa Israel waktu itu, orang-orang Yahudi begitu semangatnya menyambut Yesus yang naik keledai. Tetapi kita melihat beberapa itu Kamis, besoknya sudah berubah.
yang tadinya mengeluhkan Yesus Raja berubah menjadi salibkan dia. Ya. Begitu mudahnya seseorang itu berubah. Begitu mudahnya seseorang itu mengikuti arus yang ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah dibacakan dari Injil Lukas bahwa pada penampakan Tuhan Yesus ada satu kalimat yang membuat kita bergetar, saudara. Kita buka tadi yang dibacakan di dalam Lukas pasal 24. Tadi sudah dibacakan, kita melihat di situ ayat yang ke-36 yang terakhir, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang di 24 ayat 36 dan seterusnya ya yang dibaca tadi. Tetapi ayat yang ke-36 dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu salam pertama yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, kepada perempuan-perempuan, kepada dua orang di Emmaus, sekarang dia kepada murid-murid yang dikasihi, murid-murid yang selalu bersama-sama, yang mereka hatinya sedang kacau, hatinya sedang ketakutan, hatinya sedang tidak mengerti apa yang ada, ya. Mungkin kalau kita merasakan ada ketakutan, ada gentar, ada kekhawatiran, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, tiba-tiba Tuhan Yesus memberi salam damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masa-masa penampakan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memberikan suatu perubahan, yaitu membawa kita kepada hidup damai sejahtera, membawa kepada kita suatu anugerah, diberikan anugerah kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikitnya ada dua hal makna penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari ini. Yang pertama yaitu menyampaikan kepada manusia bahwa Tuhan telah mengakhiri zaman hukum Taurat dan memulai zaman kasih karunia, zaman anugerah. Jadi menuntun manusia ke dalam era baru, ke dalam zaman yang baru, perubahan. Yang kedua nanti kita melihat memampukan dan menguatkan iman manusia, serta menegaskan siapakah Yesus itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia sering memberi ajaran-ajaran, sering memberi piwulang, ya, mengajarkan hal-hal yang baik tentang kerajaan surga, tentang bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sering dikatakan seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam karyanya pada saat dia hidup, pada saat dia sebelum disalib, Tuhan Yesus banyak hal yang dilakukan, yaitu dia membangkitkan orang mati, ya, Lazarus, dia menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang sakit, orang lumpuh, orang demam, ya, semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, bahkan dia mengusir juga roh-roh jahat. Bukan hanya itu, tetapi ada sesuatu yang membuat bangsa Yahudi tidak suka. Nah, saudara, kalau kita melihat sekarang ini banyak demo-demo, ada demo, mereka mengajukan tuntutan-tuntutan, perubahan-perubahan. Bahkan kita mengenal juga reformasi, ada tokoh-tokoh reformasi di Indonesia ini. Beberapa tahun yang lalu ada reformasi, sehingga ada kebebasan-kebebasan berpendapat, ada sesuatu. Nah,
Kita melihat, kalau kita melihat mencermati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus itu juga tokoh reformasi. Tokoh reformasi pertama mungkin ya Tuhan Yesus itu. Sebenarnya apa sih reformasi? Saya melihat arti reformasi itu suatu perubahan yang berlangsung secara cepat. Perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Di dalam reformasi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau dengan kekerasan. Ya, intinya suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dapat dilakukan dengan kekerasan atau tidak kekerasan. Nah, Tuhan Yesus memilih melakukan tanpa kekerasan tapi penuh dengan kasih, belas kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana cara Tuhan Yesus memindahkan kita dari manusia itu, dari belenggu hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat kepada anugerah. Apa sih hukum Taurat? Kita sudah di dalam perjanjian lama, manusia harus hidup menurut hukum Taurat, ya, menurut hukum Taurat. Jadi kacanya itu untuk kita menjadi hidup benar, untuk menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kita berkaca kepada hukum Taurat. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu yang harus kita lakukan. Nah, sehingga orang-orang Farisi itu berpegang teguh, orang-orang zaman Yesus itu, orang-orang bangsa Israel, orang Yahudi berpegang teguh kepada hukum Taurat. Nah, itu. Nah, Tuhan Yesus datang kepada kita dan kepada dunia ini, dan dia rela disalibkan untuk melepaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Tapi bukan berarti kita meninggalkan hukum Taurat, Bapak Ibu. Karena hukum Taurat itu juga tetap menjadi patokan. Oh, kita sudah diselamatkan, sudah hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita hidup di dalam Tuhan, maka hukum Taurat itu mudah kita lakukan, tidak menjadi lagi momok bagi kita. Tidak menjadi lagi, wah aku harus begini. Tetapi bahwa setelah kita ada di dalam anugerah, setelah kita ada di dalam Yesus Kristus, maka kita akan mudah melakukan hukum Taurat. Dan kita tidak dibelenggu lagi oleh hukum Taurat. Itu kita dilepaskan, ya, dilepaskan dari hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, reformasi apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga dia mendobrak tatanan yang sudah rapi di dalam kehidupan orang Yahudi? Ada satu yang tertulis, kuduskanlah hari Sabat, tidak boleh bekerja pada hari itu. Bahkan binatangnya juga diistirahatkan, ya, tidak boleh bekerja. Tetapi kita lihat beberapa kali bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya, pada hari Sabat. Dan juga Tuhan Yesus itu juga memberi hak kesetaraan pada perempuan, mengangkat derajat perempuan. Karena perempuan itu pada zaman itu termasuk harta benda. Perempuan itu termasuk harta benda. Jadi tidak bisa diakui pendapatnya, tidak diakui kepribadiannya di orangnya, tetapi perempuan itulah termasuk salah satu harta benda yang dipunyai. Ya, termasuk, jadi tidak mempunyai hak apapun. Tetapi Tuhan Yesus memberi hak kepada perempuan. Dia menghormati perempuan. Dia memberi kesetaraan kepada perempuan. Ya. Jadi Kartini terlambat, ya, tapi kita tetap menghargai Kartini. Tetapi Tuhan Yesus sudah melakukannya jauh sebelumnya, ya, 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi kita melihat apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Banyak hal, sehingga ada suatu perubahan yang dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi di dalam Paskah ini? Apa yang terjadi di dalam Paskah setelah
Tuhan Yesus bangkit. Saudara, bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dimulai dari penyaliban Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan dan apa yang terjadi. Tirai di dalam bait suci sobek, ya, terbelah dari atas sampai bawah, belah sobek pada saat kematian Tuhan Yesus. Dari situlah ada tanda-tanda di mana sesuatu kehidupan baru, tatanan baru akan dimulai. Pada saat itu bangsa Israel tidak bisa datang sendiri kepada Tuhan berdoa. Dia harus datang kepada imam agung, dia memberikan mengemukakan apa sih beban-beban hidupnya, apa yang harus didoakan. Nanti imam agung itu akan masuk ke dalam suatu ruangan yang dikatakan ruangan Maha Kudus. Di dalam bait Allah ada pelataran, ada ruang kudus tempat imam-imam, dan ada ruang Maha Kudus. Yang masuk ke ruang Maha Kudus ini adalah imam agung. Imam-imam juga tidak bisa. Imam agung yang bertugas untuk berdoa. Jadi imam agung ini akan membawa semua beban bangsa Israel datang kepada Tuhan dan berdoa. Setelah berdoa itu bisa lama karena bebannya pasti banyak, ya, bangsa Israel yang ingin doakan, bisa lama. Setelah itu keluar dan memberitahukan apa yang menjadi firman Tuhan, jawaban Tuhan, dan diberitakan kepada jemaat, kepada bangsa Israel. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sobeknya tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci itu memberitahukan bahwa pada saat itu Tuhan bisa dihampiri oleh siapa saja, ya. Tuhan membuka dirinya untuk ditemui. Tidak lagi imam agung yang harus berdoa sendirian, tetapi setiap manusia bisa hadir, bisa datang kepada Tuhan dengan membawa doa, dengan membawa beban, dengan menyembah Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Anugerah yang pertama yang diberikan Tuhan yaitu kita bisa menghampiri Tuhan. Tuhan datang kepada kita, dia sebagai Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat juga bahwa dengan Tuhan Yesus menampakkan diri, dia memproklamirkan siapa dirinya, sedang bagaimana keadaannya, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia, bahwa Tuhan dengan menampakkan dirinya itu memberikan dukungan kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan mulainya Paskah, dengan mulainya kematian Tuhan Yesus, itu sedang membuka jalan manusia kepada Tuhan. Tetapi hal yang kedua yaitu bahwa dengan penampakannya itu Tuhan memampukan dan menguatkan iman manusia, juga menegaskan siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Saudara, kemarin kita berdoa hari Kamis Putih, penyiksaan itu mulai hari Jumat Agung itu ada penyiksaan kepada Tuhan Yesus, ya. Terus disalibkan, jam 3 sore meninggal dan dikuburkan. Pada hari Sabtu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita merayakan Sabtu Sunyi. Kira-kira dikubur itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bolak-balik dari Pilatus ke Herodes, kembali lagi ke Pilatus, lagi membawa salib, dicambuk, diludahi? Mungkin hari Sabtu dikubur, engko tak ngeluk boyok misalnya seperti itu, ya. Tak istirahat sebentar dari rutinitas. Wah, awakku loro kabeh misalnya. Kalau kita awakku pegel-pegel kabeh bawa salib yang begitu besarnya.
Apakah kira-kira seperti itu ya Tuhan Yesus pada hari Sabtu itu disalib, leren istirahat besok mulai lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari Sabtu itu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia orang mati. Dia sedang memproklamasikan kemenangannya. Jadi di sana dia memberitahukan kepada dunia orang mati, di dalam kegelapan itu Tuhan memberitahukan bahwa kemenangan sudah ada di dalam diri Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus mengalahkan kuasa-kuasa yang membelenggu manusia. Pada saat itu dia memproklamirkan di dunia orang mati, di dalam dunia kegelapan, di dalam roh-roh jahat yang ada, Tuhan Yesus sedang memproklamirkan. Tuhan Yesus tidak berperang di sana, tetapi memproklamirkan, menyatakan kemenangannya. Karena sudah berperang, Tuhan Yesus sudah menang. Pada saat itu dia memberitahukan kepada dunia orang mati akan kemenangan Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi-pagi hari-hari Minggu dia sudah bangkit kembali, dia sudah selesai memproklamirkan dan kembali menyatakan kepada manusia yang masih hidup, memproklamirkan kepada manusia yang masih hidup dengan tadi menyapa murid-muridnya, damai sejahtera aku berikan kepadamu ya. Salam damai sejahtera. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada saat saya membaca salam damai sejahtera, itu ada sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan, bahwa damai sejahtera yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus itu sangat menyejukkan, sangat membuat menjadi seperti inilah yang Tuhan berikan, bahwa ada damai sejahtera. Tidak ada lagi ketakutan di situ, tidak ada lagi hal-hal yang mengkhawatirkan, tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan, tetapi ada damai sejahtera. Damai sejahtera. Semua orang menginginkan damai sejahtera. Ya. Kalau sudah ada damai sejahtera, itu sudah menjadi cukup. Itu sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang memberi kemampuan menguatkan kita, hidup kita, karena ada damai sejahtera. Apa yang dikejar oleh manusia? Damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita, cuma-cuma ya. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera itu, maka kita akan memulai hidup yang baru. Zaman anugerah tadi ya, yang diberikan, Tuhan memberikan jalan bagi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, memampukan manusia berhubungan dengan Tuhan, memampukan manusia untuk datang kepada Tuhan. Saudara, saat sekarang ini jalan sudah terbuka bagi kita. Tuhan Yesus sudah membuka jalan. Seharusnya pada saat sekarang ini menjadi hal yang membuat kita damai sejahtera, dan kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah datang kepada Tuhan dengan sendirinya, mengerti siapakah Yesus itu sebenarnya di dalam hidup kita. Bukan hanya pada saat kita, oh iya Yesus yang disalibkan, mati dan bangkit kembali menjadi juru selamat, tetapi bagaimana Yesus hidup memberi damai sejahtera di dalam hati kita, di dalam diri kita. Apakah kita sudah mengerti damai sejahtera yang diberikan Yesus? Karena Yesus menyapa itu juga hari ini kepada kita. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Salam damai sejahtera. Ya, sesuatu yang luar biasa yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga pada saat kita menerima damai itu, sehingga pada saat sekarang ini kita mengerti Yesus, mari kita mengerti dan mengenal Dia secara pribadi. Karena Tuhan Yesus juga menampakkan kepada kita. Mungkin kita tidak bisa tampak seperti para murid melihat Yesus
yang ini loh tanganku, ini loh kakiku tadi ya, bahkan makan ikan. Secara wujud nyata kita tidak bisa melihat, tetapi Roh Kudus yang nanti kita akan rayakan menggantikan rasa kita, perasaan kita, emosi kita. Adakah kita mempunyai hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan, sehingga hidup damai sejahtera itu, sehingga anugerah itu ada melimpah dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga dikatakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah. Pada saat Tuhan Yesus 40 hari itu, itulah awal mula murid-muridnya menjadi kuat. Awal mula titik di mana murid-muridnya menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Selama 3,5 tahun mereka bersama-sama Tuhan Yesus, jatuh bangun, bahkan tidak mengerti bahwa Yesus itu Mesias, tidak mengerti bahwa Yesus itu mati dan nanti akan bangkit lagi, sehingga mereka ketakutan. Tetapi pada saat Yesus sudah bangkit, itu menjadi keteguhan bagi mereka, menjadi kebangkitan bagi murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang yang melihat Yesus bangkit. Iman percaya mereka bangkit. Kita melihat bahwa bagaimana Petrus yang menyangkali, ya, mereka pada saat melihat Yesus bangkit lagi, kita melihat nanti bagaimana kehidupan Petrus. Kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana kehidupan Petrus, bagaimana cara Petrus berbicara, kita bisa melihat di surat Petrus itu ya, seperti orang yang berubah, orang yang lain. Bukan Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, tetapi karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus mampu hidup dengan sungguh-sungguh. Kita melihat Yohanes, kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, bahkan bagaimana kematian mereka. Ya, ada sesuatu yang luar biasa karena damai sejahtera. Meskipun mereka nanti akan dianiaya, tetapi ada damai sejahtera di dalam dirinya. Mari kita juga di dalam kehidupan kita saat sekarang ini mengenal Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, kita mampu melakukan hal yang benar, perubahan-perubahan yang benar, perubahan-perubahan menuju kepada iman yang kuat, perubahan-perubahan kepada mampu memberikan kesaksian. Ya. Sebelum saya akhiri, saya membaca satu kesaksian tentang Pak Ahok, ya, Pak Ahok. Waktu kampanye jadi gubernur tetapi tidak menang, dia dikatakan, kenapa Pak Ahok tidak seperti lawannya membagi sembako, membagi kaos, ada pengobatan gratis. Kenapa Pak Ahok tidak melakukan itu? Padahal lawan-lawannya semua melakukan. Apa yang dikatakan Pak Ahok? Katanya dia berbicara seperti ini. Lah, kenapa saya harus melakukan itu? Tuhan Yesus saja melakukan itu kalah voting. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dia menolong orang, memberikan makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, kata dia, sampai berlimpah-limpah. Tetapi pada saat voting dia tetap kalah. Pada saat Filipus, pada saat Paskah ya, pada saat Filipus menawarkan siapa yang dibebaskan, Yesus atau Barabas yang orang jahat ini, siapa yang dipilih mereka? Barabas. Yesus yang disalibkan. Itu. Nah, kenapa saya harus melakukan itu? Saya akan seperti murid-murid Tuhan Yesus, bukan berarti Yesus gagal di situ ya. Tetapi
Spirit yang diberikan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu yang membawa kemenangan. Mengapa Tuhan Yesus dikenal, mengapa menjadi Kristen menjadi bertumbuh, karena murid-murid Tuhan Yesus melakukan semuanya. Dan Pak Basuki, saya akan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa saat sekarang ini. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bagaimana Engkau menampakkan diri, Engkau memberi salam damai sejahtera, Engkau memberi spirit kepada kami. Dan saat sekarang ini mari Tuhan, Engkau tilik kami satu persatu, Engkau urapi kami sehingga kami mampu memperbaharui, mau meningkatkan iman kami, meningkatkan kepercayaan kami sehingga kami boleh melakukan sesuatu yang besar untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya Engkau terus hadir di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah damai sejahtera itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Kita akan bawa persembahan kita, berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua, sambil mengangkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik buat setiap kehidupan kita, kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, dan kasih-Nya itu menyelamatkan jiwa kita semua. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Terima kasih. Baik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman tentang warta gereja selama 1 minggu ke depan. Bisa di
Maaf saya nggak bisa baca yang di belakang. Ada di WA nggak nanti saya bacakan. Baik, nanti warta gereja akan disampaikan melalui WA grup. Maaf karena saya nggak bisa baca yang di Ibadah Minggu 1 Mei 2022. Untuk firman Tuhan, Pendeta Nurmala, pemimpin pujian Bapak Matias Tri. Untuk singer oleh Ibu Ngatini dan Saudari Melia, musik oleh saya, operator LCD Saudara Bagus. Untuk persembahan oleh Bapak Paijan, Tata Gereja Keluarga Bapak Suaman. Ukur suhu oleh Saudara Christian, untuk sekolah minggu Saudari Karis dan Ibu Topot. Untuk persekutuan remaja firman Tuhan, Saudari Maria, pemimpin pujian Saudari Ivana, pemain musik Saudara Christian, tempat Saudari Grace. Untuk persekutuan kaum perempuan hari Selasa diadakan jam 4 sore, firman Tuhan oleh Pendeta Nugraheni, pemimpin pujian Ibu Paijan, yang ketempatan Ibu Paijan. Komsel hari Jumat jam 6 sore, firman Tuhan oleh Bapak Suwarno, pemimpin pujian Bapak Suaman, tempat Bapak Dalingin. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah warta gereja kita selama 1 minggu ke depan. Saat ini kita akan bersama-sama menutup ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kepada Ibu Gembala kami persilahkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, sumber kemenangan, sumber kelepasan, yang pada akhirnya Tuhan tata ibadah kami, jalannya ibadah kami berjalan dalam keteraturan, dalam damai sejahtera, karena Yesus yang menang itu telah mengalahkan segala tipu daya si jahat. Kalau di awal Tuhan kami mengalami peperangan rohani, tetapi pada akhirnya kami melihat kemenangan ada di pihak yang benar. Dan kami bersyukur pengalaman ini mengajarkan kami kembali Tuhan. Yesus menampakkan kepada kami kuasa kebangkitannya dan menyatakan, memproklamirkan kemenangan kepada si jahat yang membelenggu Ibu Monika. Sekalipun Ibu Monika tidak tahu ada roh yang mengikuti dia, tetapi karena roh Allah ada pada hambamu, itu telah nyatakan di tengah perjalanan mereka menuju gereja ini. Dan kami melihat kuasa Yesus yang amat dahsyat memberikan kami satu Tuhan, kemuliaan Tuhan itu. Terlebih diteguhkan dengan firman Allah bahwa Yesus menampakkan kebangkitannya kepada murid-muridnya yang selama 40 hari. Dan ini pertama sekali kami Tuhan kembali diberikan terang firman Tuhan, disertai dengan kuasa Allah yang sudah memberikan kemenangan kepada Ibu Monika, dan terlebih Tuhan memberikan kemenangan kepada hambamu dengan kekuatan ilahi, karena menghadapi peperangan rohani di awal ibadah. Dan seluruh jemaat menerima damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih atas urapan pimpinan Tuhan pada hamba-hamba Tuhan yang memimpin ibadah kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah seluruh jemaat Tuhan Allah penuhi mereka dengan hikmat dari surga, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka bisa mengelola waktu yang ada selama 1 minggu ke depan. Kami boleh mempergunakan waktu itu dengan benar, dan kami terus mempermuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian yang membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah. Tuhan berikan mereka kecerdasan, berikan mereka juga Tuhan untuk kesadaran belajar itu penting. Berikan juga Tuhan Yesus peran orang tua untuk terus peduli dan memotivasi anak-anak mereka untuk hidup
di dalam kebenaran, sehingga mereka mempergunakan masa-masa belajar untuk belajar demi meraih masa depan mereka yang gemilang kelak. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam waktu-waktu yang singkat ini Tuhan, masa puasa Ramadan sudah hampir berakhir, maka akan tiba Tuhan hari kemenangan mereka, Idul Fitri. Biarlah kami juga terus Tuhan berdoa supaya mereka Tuhan terus bisa diberikan kemampuan dalam menjalankan Tuhan Yesus puasa Ramadan itu dengan kemenangan yang kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa karena Idul Fitri sudah diberikan kebebasan para seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau tolong supaya kami tetap menjaga prokes ini Tuhan, sehingga tidak akan nanti gejolak yang tidak kami harapkan, terutama Tuhan melonjaknya lagi nanti Tuhan COVID. Biarlah kami tetap berhati bijaksana dalam mengantisipasi di mana Tuhan akan terjadi nanti sebanyak orang-orang pendatang karena Idul Fitri. Kami tetap Tuhan siaga memperhatikan prokes ini. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biarlah roh takut akan Tuhan terus Tuhan memenuhi kehidupan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang terus menyuarakan prokes ini penting walaupun sudah diberikan kebebasan untuk pulang kampung karena Idul Fitri. Kami juga berdoa Tuhan karena langkanya Tuhan bahan pangan, terutama Tuhan minyak goreng. Tuhan Engkau terus memberikan Tuhan keadilan dan kebenaran kepada para pemimpin kami, sehingga sungguh-sungguh kami tidak akan mengalami kesulitan dalam hal minyak goreng. Padahal Tuhan begitu banyak Tuhan lahan di Indonesia untuk menanam kelapa sawit. Masakan kami yang memiliki Tuhan Yesus memproduksi justru mengalami kekeringan, kesulitan. Karena Tuhan, biarlah Tuhan menolong pemimpin-pemimpin kami dengan memberikan takut akan Tuhan, menegakkan keadilan kebenaran, sehingga kami Tuhan bisa menikmati Tuhan Yesus damai sejahtera itu juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus seluruh rangkaian ibadah kami ini hanya kepada Allah kami yang menjadi sumber. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia dan bukalah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita nyatakan Bapa terima kasih.